Halo, jadi lewat video ini saya mau jelasin tentang gimana cara pakai Flippa Clip. Yang mana mungkin kalian semua udah banyak yang tahu gitu ya. Klik icon Flippa Clip yang warna putih tadi, terus kalian akan ketemu sama logonya, ada project sama ada movies. Jadi cukup simple sih. Di movies itu adalah hasil video yang pernah kalian buat, di project adalah pekerjaan atau file mentah dari animasi yang sedang kalian kerjakan gitu. Untuk Flippa Clip ini saya mengharuskan kalian sebisa mungkin punya yang namanya akun premium. Jadi kalau kalian punya akun premium, kalian bisa bikin videonya yang lebih panjang terus nggak ada watermark. Yang ini yang penting nih, layernya nggak terbatas cuma 3 dan segala macam kelebihannya. Kalian bisa baca sendiri ya nanti. Ini semua penting. Kenapa? Karena Flippa Clip itu yang akan jadi aplikasi utama kita dalam pembelajaran animasi 2D. Nah, untuk bikinnya gimana? Bikinnya gampang. Itu ada tanda plus merah gede banget. Tinggal kalian klik. Kasih nama animasi kalian. Animasi. Backgroundnya kalau bisa kalian pilih. Ini ada 3 pilihan. Boleh pakai yang ada. Boleh pakai warna doang. Boleh pakai gambar yang kalian punya. Ini nanti kepake banget kalau kalian bikin project animasi yang beneran, atau boleh kalian foto. Nah, itu 3 fitur itu ada kegunaannya masing-masing, tapi kalau untuk sekarang kita pakai yang blank aja, atau di sini saya mau pakai yang kertas. Untuk ukuran kanvas, untuk kelas kita atau mata pelajaran kita, saya mengharuskan kalian memilih yang YouTube 1080p. Kenapa? Karena agar bisa high res animasinya. FPS pilih berapa? Pilih yang 24. Kenapa 24? Karena itu adalah standar untuk industri. Kalaupun nanti kalian mau mengerjakannya 12, kalian bisa menggambar satu gambar untuk 2 frame. Jadinya kalian mengerjakan 12 gambar untuk 24 frame. Penjelasan lengkapnya nanti saat ketemuan. Sekarang kita langsung lanjut aja tentang gimana cara menggunakannya. Oke, klik OK, create project. Dia langsung saving. Nah, di sini kalian lihat di bagian atas kalian punya penggaris. Kalian bisa juga copy frame yang kalian sedang gambar. Ada fitur teks kalau kalian mau nambah-nambahin tulisan. Ada fill bucket, ya seperti yang kalian tahu. Ini warnanya bisa kalian atur. Terus ada lasso tool untuk menseleksi bagian gambar yang mau kalian seleksi. Yang ini nih, ada eraser ya buat ngapus-ngapus. Kalau kalian klik toolsnya, eraser tuh ada ini, ada ukuran soft atau hard brush. Saya biasanya pakai di antara. Terus ada opacity. Gitu. Sama begitu pula dengan pen, kalian punya beberapa pilihan. Ada highlighter, ada brush, watercolor ya ini ya. Ada pulpen, ada pensil. Terserah kalian pakai yang mana senyamannya. Ukurannya juga kalian gunakan senyaman kalian. Lebih tipis sih biasanya lebih bagus kalau untuk animasi, tapi jangan terlalu tipis. Nah, yang penting di sini di bagian bawah itu ada layer. Layer itu nanti penting kalau kalian mau bikin animasi yang cukup kompleks, yang ada backgroundnya, ada lebih dari satu objek yang bergerak, itu perlu layer. Terus ini ada fitur sound berlayer-layer juga, tapi kita nggak akan bahas sekarang karena ini masih pelajaran nanti. Terus, nah, yang penting di sini ada, kalau kalian lihat ini namanya timeline. Di situ ada angkanya. Itu adalah frame kalian. Di sini ada satu frame, berarti kita perlu 23 frame lagi untuk bisa bikin animasi 1 detik. Gitu ya.
Nah, cara pakainya gimana sih? Cara pakainya cukup simple. Kalian tinggal gambar satu gambar. Misalnya contoh di sini saya bikin buletan. Terus aja seperti itu. Kalian gambar. Nah, di sini ada 6 berarti 1/4 detik. Seperti ini. Jadi bolanya bergerak. Mungkin kalian pernah main kayak gini waktu zaman SD di buku yang dikebet, atau itu zaman saya aja. Ya, mungkin kalian juga pernah. Gitu cara kerjanya. Kalian gambar terus menerus, pindahin sedikit, pindahin sedikit, pindahin sedikit. Ya, itulah animasi gitu ya. Frame by frame namanya. Seperti itu. Jadi dia menjadi seolah-olah bergerak. Di sini juga ada setting. Project setting itu kalau kalian mau kembali ke pengaturan di awal tadi. Terus ada frame viewer, di mana kalian bisa ngelihat atau mengatur frame yang tadi ada di bawah dalam bentuk layout seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya kalau kalian mau menseleksi lebih dari satu frame dan mengkopinya, itu harus melalui fitur ini. Nggak bisa lewat yang di depan tadi, karena kalau yang di depan kalian hanya bisa mengcopy satu per satu frame. Sedangkan kalau kalian melakukannya di sini, kalian bisa mengcopy 6 frame sekaligus dengan klik copy. Lalu di sini akan muncul pilihan untuk paste sebelumnya, ini yang ada di sebelah kiri, atau paste setelahnya. Misalnya paste setelahnya, maka akan jadi seperti ini. Kalau paste sebelumnya, maka akan seperti itu. Saya undo dulu ya. Yang lain saya hapus dulu. Terus saya delete. Nah, seperti itu. Kalau mau delete banyak sekaligus pun sama. Oke, itu adalah frame viewer. Ada juga onion. Nah, ini penting. Onion skin adalah bagaimana kalian mengatur bayangan dari frame sebelumnya atau setelahnya. Di sini tampilannya adalah frame advanced onion skin, di mana ini berbayar. Jadi kalau kalian udah premium sih aman. Kalian bisa mengatur berapa bayangan yang tampil dari frame sebelum dan sesudahnya. 2 frame sebelum dan 1 sesudah, atau semana kalian, terserah senyaman kalian. Kalau saya biasanya adalah 1 sebelum dan 1 sesudah. Color ini kalian mau bayangannya berwarna atau tidak. Kalau saya berwarna untuk tahu mana yang sebelum dan mana yang sesudah. Kalau yang sebelum itu warna merah, yang sesudah berarti warna hijau. Loop saya nggak aktifkan karena saya tidak mau membuat animasi yang looping atau berulang-ulang. Saya hanya mau membuat animasi yang linear atau ada endingnya gitu ya. Itu onion skin. Kalau di animasi penting banget harus hidupkan gitu ya, agar kalian punya acuan dari frame mana kalian bergerak dan ke frame apa kalian akan berakhir gitu. Grid sebagai alat bantu kalian untuk mapping si objeknya ada di mana. Kalau saya ini terserah kalian, tapi sangat amat membantu. Add image ini untuk menambahkan image. Add video, kalian bisa menambahkan video dan dia akan dijembrengin dalam bentuk frame. Nah, terakhir make movie, kalau kalian udah selesai, udah kalian save, nggak cuma back gini. Kalau kalian back, itu dia tersimpannya sebagai project, tapi kalau kalian make movie, dia akan membuat MP4 dari animasi yang udah kalian bikin. Nah, di sini saya udah beli fitur, jadi nggak ada watermarknya. Kalau kalian nanti beli yang full premium, nanti dia akan ada pilihan di sini ya, kanvas yang lebih besar, dan yang penting di sini PNG sequence. Kalau kalian beli ini akan sangat mudah digunakan kalau kalian mau bekerja secara kolaboratif. Kalau saya hanya bisa mengekspornya sebagai MP4, jadi nggak bisa direvisi sama orang lain. Terakhir, klik make movie, dia akan selesai. Nah, sekarang dia sudah ada di bagian movies. Seperti ini. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ini hanya sebuah video tentang bagaimana menggunakan Flippa Clip. Segitu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.